wa ta'ala berikan kepada kita, maka kita pastikan bahwa semuanya pasti membawa manfaat dan kebaikan bagi kita. Ibadah puasa memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan lintasan-lintasan pikiran saya terkait dengan ibadah puasa yang ternyata memiliki banyak sekali kekhasan, keunikan dan rahasia. Di antaranya adalah ternyata ibadah puasa ini kalau kita renungkan adalah ibadah wajib yang terlama yang kita lakukan. Ibadah wajib yang paling lama kita lakukan. Yang bisa menandingi dan menyamai ibadah puasa dalam waktu adalah ibadah sholat. Sekalipun ibadah sholat ini kita lakukan setiap hari 5 kali, sedangkan ibadah puasa kita lakukan setahun sekali di bulan Ramadan saja. Kalau kemudian kita hitung, maka ternyata ibadah puasa lebih lama. Setiap hari kita berpuasa kurang lebih 12-13 jam. Kalau dikali 30 hari ada 390 jam. Kalau dibuat menit sekitar 23.400 menit. Dalam 1 tahun kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari sama dengan 23.400 menit. Kalau ada yang tidak puasa karena haid, karena safar, karena bepergian, maka dia harus mengganti ibadah ini di waktu yang lainnya. Sedangkan sholat kalau kita hitung rata-rata 10 menit, setiap hari 10 menit, kali 5 kali berarti 50 menit, kali 365 hari, maka ada 18.250 menit atau 304 jam. Ibadah puasa yang tadi saya sampaikan ternyata lebih lama daripada ibadah sholat, apalagi dibandingkan ibadah wajib yang lainnya seperti haji, yang kalau kita lakukan paling hanya 5-6 hari kalau kita ambil nafar awal. Ternyata belum apa-apa dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidup kepada kita. Kalau kita hitung 30 hari dari 1 tahun itu kurang lebih berarti 1/12. 1/12 hari, 1/12 waktu yang Allah berikan kepada kita, kita lakukan ibadah untuk puasa kita. Apalagi kalau kemudian kita hanya ambil setengahnya, maka menjadi 1/24. Kenapa ini saya sampaikan? Kita kemudian berpikir ternyata kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah masih terlalu sedikit dibandingkan hidup yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, manusia dan sebangsa jin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebelum ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka hanya sekitar tadi 1/24, ditambah dengan sholat mungkin 1/12-nya. Masih banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak gunakan untuk beribadah. Karena itulah kemudian kita dipacu untuk memperbanyak ibadah sunnah, agar waktu yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita maksimalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa ibadah puasa ini memiliki sifat ibadah meninggalkan, yaitu al-imsak. Karena ibadah ini adalah ibadah yang meninggalkan, maka ibadah puasa bisa dibarengi dengan ibadah-ibadah lain. Dan kita jarang menemukan ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama.
Ketika kita sholat, maka kita hanya bisa melaksanakan ibadah-ibadah sholat. Ketika kita zakat, ketika kita haji, maka kita hanya bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah zakat. Tapi kalau puasa, maka kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, bahkan ibadah-ibadah yang wajib. Ketika kita sholat, bisa kita kerjakan ibadah sholat. Ketika kita puasa, kita bisa laksanakan ibadah sholat. Kemudian bisa zakat, kemudian bisa umroh. Ya kan? Karena apa? Karena ibadah kita itu terbagi menjadi dua. Satu bagian adalah ibadah berbentuk fi'lul ma'murat, mengerjakan perintah. Yang satu adalah kewajiban untuk tarku al-manhiyat, meninggalkan yang dilarang-larang. Maka ibadah-ibadah yang lainnya itu berada di satu sisi, yaitu fi'lul ma'murat, sementara puasa ini berada dalam sisi yang lainnya, yaitu tarku al-manhiyat. Sehingga ibadah puasa yang satu ibadah ini sama dengan ibadah-ibadah ma'murat yang lainnya yang sangat banyak itu. Karena itulah kemudian kita bisa melakukan ibadah puasa ini sambil melakukan ibadah yang lainnya, sambil membaca Quran, sambil bersedekah, sambil sholat, dan lain-lain sebagainya. Maka ini bisa menjadi keuntungan bagi kita bahwasanya dalam satu waktu kita bisa melakukan beberapa ibadah. Dengan demikian maka kita bisa lebih mengefisienkan waktu kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ibadah puasa termasuk, bukan yang paling, tapi termasuk ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa ini tanpa modal. Kalau kita mau sedekah, kalau kita mau haji, mau umroh, atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita perlu membutuhkan modal. Semakin besar ibadah itu, maka semakin besar pula modalnya. Bahkan kalau kita boleh bilang, sholat ini pun juga membutuhkan modal. Ya. Tetapi kalau ibadah puasa, maka dia tidak perlu modal. Cukup meninggalkan apa yang biasa kita lakukan, makan dan minum sebagai kebutuhan primer kita tinggalkan, dalam waktu yang ditentukan antara tulu'ul fajri sampai ghurubus syams, maka kita sudah dianggap dengan berpuasa. Sehingga karena ibadah ini tidak membutuhkan modal yang banyak, maka setiap orang punya kesempatan dan mudah untuk melakukannya. Sehingga orang tidak bisa beralasan, saya tidak bisa melaksanakan ibadah ini dan itu karena nggak punya ini dan itu. Justru karena nggak punya ini dan itulah kemudian ia menjadi ibadah. Yaitu ibadah puasa itu. Karena itu ibadah ini termasuk ibadah wajib yang paling banyak dilakukan oleh umat manusia di seluruh dunia. Kalau kemudian ada orang yang tidak berpuasa, maka kita pun yakin bahwa dia juga tidak sholat. Ya kan? Kecuali kalau ada udzur. Ya kan? Kalau ada udzur. Juga ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan secara bersamaan oleh banyak umat Islam. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang dilakukan secara bersamaan oleh mayoritas kaum muslimin. Tidak bisa kemudian sendiri-sendiri ada yang ingin puasa di luar Ramadan, ibadah puasa wajib di luar Ramadan, nggak ada. Semuanya ada di bulan Ramadan bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Sholat mungkin menjadi ibadah yang termasuk dilakukan oleh banyak orang, tapi jarang yang kemudian melakukan secara bersama-sama. Maka kebersamaan ibadah puasa ini juga menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang ingin selalu bersatu, bersama, saling peduli kepada sesama, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ibadah puasa ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepedulian. Ibadah puasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepedulian. Yang ini yang membedakan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mengeluhkan betapa banyak orang yang tidak peduli.
Saat ada saudara kita yang kena bencana, ada saudara kita yang kelaparan, ada yang kesulitan, dan lain sebagainya, sulit bagi kita atau susah bagi kita menemukan orang-orang yang memiliki kepedulian dan jumlahnya tidak banyak. Maka ibadah puasa inilah yang menjadi solusi. Puasa dengan karakternya membuat orang yang berpuasa itu memiliki empati yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena dia bisa merasakan secara langsung bagaimana penderitaan orang yang tidak makan. Bisa merasakan secara langsung bagaimana orang yang kekurangan, tidak menemukan makan dan minumnya untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun sekarang ini barangkali kita tidak melihat secara langsung, tapi kita pastikan bahwa pasti di belahan bumi ini masih ada orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang mendapatkan makanan sangat sulit. Sehingga tidak ada cara yang lain yang paling efektif bagi kita untuk menumbuhkan kepedulian dan empati kita terhadap sesama kecuali dengan berpuasa. Karakter ibadah puasa juga adalah bahwa ia tidak bisa digantikan kecuali dengan peduli. Saya ulang bahwa ibadah puasa tidak bisa digantikan kecuali dengan kepedulian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan juga 185 disebutkan tentang alasan orang yang tidak bisa berpuasa karena sakit atau karena bepergian atau karena tidak mampu. Ketika orang dapat kewajiban berpuasa kemudian dia sakit atau dia bepergian, maka tidak bisa digantikan yang lainnya sampai dia mengoptimalkan dirinya di waktu yang lainnya untuk bisa berpuasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Dia ganti dengan puasa di hari-hari yang lainnya. Tetapi kalau kemudian dia tidak bisa berpuasa, tidak mampu berpuasa, maka beralih dari faman kana minkum maridun aw ala safarin, beralih kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa. Maka puasa yang tidak mampu dilakukan oleh seseorang, gantinya hanya bisa fafidyatung tu'amu miskin. Memberikan fidyah kepada orang miskin. Maka inilah hubungan yang sangat erat antara puasa dengan kepedulian. Bahwa fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin satu orang setiap harinya, menunjukkan bahwa orang yang berpuasa memiliki, diharapkan memiliki kepedulian yang besar terhadap saudara-saudaranya yang tidak mampu. Para ulama kontemporer kemudian menambahkan, orang-orang yang memiliki hutang puasa yang sangat banyak, sehingga ia berada pada taraf tidak mampu sama sekali. Seperti ibu-ibu yang punya hutangnya sangat banyak. Ya kan? Ketika dia hamil tidak puasa 30 hari, ada kondisi yang seperti itu. Ya kan? Walaupun tidak semua ibu-ibu hamil tidak puasa. Kemudian tahun depan dia tidak puasa lagi karena menyusui. Tahun depannya lagi dia tidak puasa karena menyusui. Dalam 3 tahun berturut-turut dia tidak berpuasa selama 30 hari, 3 kali sampai 90 hari untuk satu fase. Kalau berkali-kali maka kita bisa hitung berapa banyak hutang puasanya. Tentu sangat berat sekali. Maka kalau sudah sampai pada taraf tidak mampu, selama hidupnya sampai tua kemudian tidak mampu untuk mengganti ibadah puasanya itu dengan puasa pula, maka diganti dengan fidyah. Maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ini oleh para ulama adalah orang-orang yang memiliki sakit yang sakitnya menahun sampai meninggal dunia, atau orang tua renta yang pada tahun ini tidak bisa berpuasa dan kemudian apalagi tahun depan tidak berpuasa pula. Sehingga gantinya adalah fidyah. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Nggak puasa diganti dengan sholat, dengan zakat misalnya, atau dengan dengan baca Quran, dengan zikir, tidak bisa. Hanya dengan fidyatun tu'amu miskin. Kemudian juga dalam kasus-kasus tertentu,
ketika ada orang yang melanggar salah satu syariat Islam, maka di antara hukuman yang diberikannya biasanya adalah memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, dia berpuasa. Kalau tidak bisa berpuasa, lagi-lagi yang menjadi pengganti urutan berikutnya adalah memberikan makan kepada orang miskin. Misalnya, ada orang yang tidak bisa berpuasa atau dia membatalkan puasa karena berhubungan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Maka kafarahnya agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, lagi-lagi gantinya adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Orang yang melanggar sumpah juga demikian. Dia boleh memberikan, ya, dia boleh berpuasa, boleh memerdekakan budak. Juga salah satunya adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin dan pakaian 10 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa memiliki kepedulian, memiliki hubungan yang erat dengan kepedulian kepada sesama. Inilah keunikan dan rahasia daripada ibadah puasa. Di mana saat-saat ini kita mengeluhkan sedikitnya orang yang peduli dan empati kepada sesama disebabkan karena hubbud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan kesibukan mereka terhadap duniawinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah puasa juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Qur'an. Pertama adalah bahwa puasa dan Al-Quran sama-sama dikaitkan dengan Ramadan. Puasa sebagai satu-satunya ibadah wajib yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Yang ada kaitannya dengan Ramadan. Makanya Allah katakan, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, perintahnya adalah فَلْيَصُمْهُ. Siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Berarti satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah khusus bulan Ramadan adalah puasa. Yang lainnya tidak kaitannya dengan bulan Ramadan. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka sebelumnya Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka ayat ini kemudian menyatukan, mengaitkan sangat hubungan yang sangat erat antara puasa dengan Al-Quran. Oleh karenanya kita bisa melihat realita kita bahwa ketika orang-orang berada di bulan Ramadan dengan puasa yang dia lakukannya, maka ia bersemangat untuk membaca Al-Quran, bertambah semangat baca Qurannya. Dan itu yang kemudian juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sikap yang berbeda yang dilakukan oleh Rasulullah saat berada di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ketika berada di bulan Ramadan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam interaksinya dengan Al-Quran lebih diintensifkan. Bagaimana cara Rasulullah mengintensifkan waktunya untuk membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran? Yaitu beliau bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertemu dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Rasulullah kemudian membaca Al-Quran di hadapannya untuk murojaah. Dan kemudian nanti di akhirat juga puasa dan Al-Quran ini datang bersama-sama. Puasa tidak datang bersama dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, tidak. Tapi bersama-sama dengan Al-Quran. Untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang berpuasa. Maka puasa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ay Rabb mana'tuhu ta'am wasyarab. Dulu aku menghalangi orang ini dari makan dan minum. Fasyaffi'ni fihi, berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan gak lama kemudian juga Al-Quran berbicara kepada Allah, ay Rabb, ya Allah, mana'tuhu an-nauma, aku dulu menghalangi orang ini dari tidur, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka kemudian kedua-duanya fayusyaffa'ani,
keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada masing-masing pelakunya. Ini menunjukkan bahwa puasa dan Al-Quran adalah memiliki hubungan yang sangat erat. Sahabat karib yang sering bersama-sama. Keduanya juga disamakan. Memiliki kesamaan, sama-sama memiliki pahala yang sangat-sangat luar biasa. Puasa adalah ibadah yang tidak dijelaskan pahalanya. Padahal sebelumnya Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam yudha'afu min asyarati mithliha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Semua amal ibadah anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa saumu, kecuali puasa. Yang lain disebutkan antara 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Berarti puasa melebihi lipatan-lipatan, kelipatan-kelipatan dari amal ibadah tadi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa ibadah puasa pahalanya tak ada hitungannya. Dan Al-Quran meskipun ada hitungannya, tapi terlalu banyak untuk kita hitung. Karena yang kita hitung pahala dari ibadah membaca Al-Quran, walaupun bisa kita hitung jumlahnya, tetapi terlalu banyak untuk bisa kita hitung. Karena yang dihitung bukan lagi ayat, apalagi surat, tidak bisa kita hitung antar kata, tapi yang kita hitung, yang kemudian dihitung adalah huruf. Al-Fatihah yang sering kita baca saja, kita nggak tahu berapa jumlah hurufnya. Ya kan? Dan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ya kan? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyaratun. Bahwa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. La aqulu alif lam min harfun, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bisa kita hitung tetapi jumlahnya sangat banyak. Maka dua-duanya adalah ibadah yang mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Sehingga menjadi andalan bagi kita. Termasuk ibadah yang menjadi andalan bagi kita untuk menambah dan memperbanyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Yang terakhir adalah bahwa puasa terkadang menjadi solusi dari rumah tangga kita. Dari urusan rumah tangga kita. Puasa kadangkala menjadi salah satu solusi dari segala persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita. Pertama adalah bahwa kita menikah, ya kan? Tujuannya adalah agar kita terjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah punya bekal, sudah punya modal, maka nikahlah. Karena nikah itu apa? Aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan. Menjauhkan diri kita dari maksiat pandangan sebagai sumber dari kemaksiatan berikutnya. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kehormatan. Jadi menikah itu tujuannya. Tapi kalau tidak bisa menikah, apa solusinya? Tidak semua orang bisa menikah, mungkin karena alasan nggak punya modal dan lain sebagainya. Atau ada orang yang memang belum menemukan jodohnya dan seterusnya. Maka lagi-lagi yang menjadi solusi dari urusan rumah tangga ini adalah puasa. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya ia berpuasa, bukan yang lainnya. Bukan sholat, bukan baca Quran atau ibadah yang lainnya, tapi Nabi mengatakan fa 'alaihi bisyam. Hendaknya ia berpuasa. Dan puasa itulah yang kemudian akan menjadi benteng untuk menggantikan posisi nikah agar bisa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Yang kedua adalah yang menjadi alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika menceraikan Hafsah. Ya, Hafsah pernah diceraikan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lainnya akan diceraikan oleh
Rasulullah. Tapi yang benar adalah sudah diceraikan karena kalimatnya rujuk, ya kan. Jadi ketika Hafsah diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, katakan kepada Muhammad agar dia merujuk Hafsah. Ya Muhammad, irji'ha, rujuklah Hafsah. Apa alasannya? Apa alasan kenapa Hafsah tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diceraikan dengan seluruh dinamika yang ada? Ya, sebagian mengatakan karena beliau memiliki sifat yang keras seperti ayahnya, yaitu Sayyidina Umar. Apapun alasannya, tetapi kemudian yang menyebabkan Hafsah agar tetap berada dalam ikatan pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, adalah fa innaha sawwamatun qawwamatun. Karena Hafsah ini memiliki kebiasaan. Kebiasaannya adalah bahwa beliau sering puasa dan sering qiyamul lail. Maka yang menjadi solusi bagi rumah tangga ketika ada masalah adalah berpuasa, atau qiyamul lail, supaya tidak renggang hubungan antara suami dan istri. Berpuasa sama, sahur bersama, puasa bersama, buka bersama, kemudian sholat malam bersama. Kalau itu dilakukan terus-menerus, kita yakin bahwa segala persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita, maka akan terselesaikan. Oleh karenanya, bapak-bapak yang memiliki istri rajin puasa, yang rajin sholat, ibu-ibu juga begitu, yang memiliki suami rajin puasa, rajin qiyamul lail, maka terimalah apa adanya dengan seluruh kekurangannya, karena ia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia-rahasia dan keunikan puasa yang kita lakukan. Pada dasarnya bahwa sesungguhnya kita ketika dalam keadaan berpuasa, berada dalam kondisi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, alasan beliau berpuasa di bulan Sya'ban yang luar biasa, tidak pernah terlihat puasa sunnah sebanyak itu, adalah fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal perbuatan, dilaporkan kepada Allah secara tahunan. Kondisi yang dipersiapkan oleh Rasulullah saat amal diangkat adalah berpuasa. Maka ini juga menjadi dalil bahwa sesungguhnya kondisi puasa adalah kondisi yang terbaik yang kita miliki, dan karena itu hendaknya kita bisa menyelesaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Memang kita punya rukhsah. Kalau sakit mungkin kita tidak bisa menolak, tapi kalau bepergian kadangkala kita punya pilihan untuk menolak. Sama-sama pulang kampung, yang satu bisa berpuasa, yang satu tidak. Maka pilihlah agar kita berpuasa. Kapan? Malam hari perginya, jangan siang hari. Kecuali kalau mampu untuk berpuasa di siang hari dalam bepergian dan tidak membahayakan kita, tidak memberatkan kita, maka tetap berpuasa. Dan itu lebih baik daripada kita tidak berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.